Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang sangat sedih dan murung kehilanganmu. Yang sangat sedih dan murung kehilanganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. Ada energi dari siapa yang mungkin sangat sedih dan murung ya tanpa kehadiran kamu. Ingat bahwa tidak semua kartu untuk kamu. Lihat kondisi dan cocokin. Ada yang mungkin resonate semuanya. Intinya bijak-bijak, namanya umum, oke? Yang pertama, teman-teman, ada energi under pressure. Jadi ini jelas nih, orang yang sedih dan murung ini energinya memang sedang low, karena mungkin banget dia itu sedang banyak stres, sedang banyak tekanan ya, sedang banyak masalah yang mungkin dia harus hadapin ya, yang mungkin ada yang kamu tahu masalahnya, ada yang enggak ya, tapi intinya dia sedang berada dalam kondisi yang tidak kondusif secara fisik, secara mental, secara pikiran, dan secara hati ya, sehingga emosional itu sangat besar ya. Teman-teman, untuk mengatur segala sesuatu yang tidak kelihatan bentuk fisiknya, ya, itu lebih susah daripada mengatur yang udah jelas bentuk fisiknya. Contoh ya, ini piring misalnya. Nah, kalau aku mau geser ke kanan, ya tinggal aku geserkan ke kanan, aku angkat, kamu bisa lihat perbedaannya untuk aku pindahin posisinya, gitu ya. Tapi kalau kamu bayangkan kalau ini adalah sebuah perasaan, menggesernya, menggantinya, atau merubahnya, itu nggak segampang itu, gitu loh. Karena dia bentuknya juga abstrak gitu ya teman-teman. Itu maksudnya Sora ya, emosinya banyak nggak bagus. Lalu ya, self love, sehingga ketika banyak energi stres ini, dia banyak menghabiskan waktu untuk fokus sama dirinya sendiri ya. Karena kalau Sora lihat, banyak prioritas yang harus dia utamakan. Jadi kalau mungkin beberapa dari kalian yang ngerasa, mungkin kalau beberapa yang mentok ya, aduh ini kok orang ego ya, kok dia cuma ngurusin urusan dia sendiri ya. Kalau Sora lihat di sini, ini lebih kepada dia itu karena banyak masalah, hal-hal yang harus dia utamakan, sehingga dia mengatur skala prioritasnya saat ini mungkin bukan diri kamu teman-teman, karena begitu banyak masalah yang harus dihadapi ya. Nah, tapi selain itu juga, orang ini mungkin ada satu kejadian atau ada hal-hal yang Sora rasa itu cukup fatal ya. Yang pertama, fatal dalam kehidupannya dia. Mungkin dia ada kegagalan dalam usaha, salah investasi, bermasalah di kantor, bermasalah di tempat kerja, dan sebagainya ya. Dan kamu mungkin nggak tahu itu secara mendetail karena itu berhubungan dengan pekerjaan dia atau kehidupan dia pribadi. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa dia punya suatu kesalahan yang cukup fatal ya teman-teman. Ada satu kejadian ya, oke, yang mungkin mempengaruhi hubungan kalian. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau Sora lihat di sini, ada waiting ya. Mungkin sekali di satu sisi dia sedang menunggu situasi dan keadaan menjadi lebih baik ya buat sisinya dia. Dan kamu juga mungkin banget sebenarnya masih mengharapkan situasi ini bisa ada perbaikan atau bisa ada perkembangan teman-teman ya. Tapi ini juga bisa saja menjadi suatu yang frustasi ya, karena sudah lama hubungan ini jalan tapi mungkin kejelasan belum ada dan sebagainya. Teman-teman, masih ada energi jealousy. Artinya orang ini memang tidak siap ya kalau kamu itu harus mungkin dimiliki sama yang lain. Sebenarnya di dalam batinnya dia masih sangat sayang kamu. Tidak siap kalau kamu harus ada yang lain ya. Ada sisi posesif di dalam dirinya dia gitu ya teman-teman. Itu yang terjadi. Lalu ada energi seperti apa lagi dalam hubungan ini ya teman-teman, yang sangat murung dan sedih dan murung tanpa kehadiran kamu. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, kisah percintaan kalian itu sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Ada banyak naik turun, ada banyak terproseskan gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dinamika hubungannya juga sangat-sangat naik turun dan sangat-sangat bergelombang ya teman-teman gitu ya.
Dan kalau Sora lihat ini dari awal, hubungan ini memang tidak mudah ya. Artinya hubungan yang memang juga banyak kendala, banyak situasi sulitnya, banyak masalah-masalah yang ada dalam hubungan ini teman-teman ya. Sehingga sangat mungkin banget ada situasi di mana ya. Kenapa kamu masih nunggu? Karena ada situasi left hanging. Artinya mungkin sekali kejelasan hubungan ini belum jelas ya. Artinya mungkin banget dia diemin kamu, silent treatment kamu, ghosting kamu nggak dibales, kamu nggak direspon, kamu diblok, ngilang gitu aja dan sebagainya. Nah, kalau lala itu kalau Sora sering bilang dan lala tuh dan sebagainya dan lain-lain dan seterusnya gitu ya. Oke, dan segala macam dinamikanya dan kawan-kawan itu maksudnya. Oke. Orang ini sangat mungkin ya masih menyimpan pemberian-pemberian dari kamu. Jadi mungkin kamu masih suka kasih dia kado ya teman-teman, ya itu mungkin masih dia simpan ya, dan kamu juga mungkin masih menyimpan kado dari dia teman-teman ya. Dan saat ini sangat mungkin banget ada energi dia itu sangat rindu, sangat kangen untuk bisa intim lagi sama kamu, dekat lagi sama kamu, ada intimate date. Artinya orang ini tuh sangat-sangat mengharapkan dia bisa intim dan dekat lagi ya, bisa menghabiskan waktu sama kamu. Dan sekarang kita coba buka ya, untuk energi seperti apa dari orang ini. Teman-teman, orang ini tuh tipe yang sedang banget menggalau ya. Dia sedang sangat-sangat galau tentang hal-hal yang dari dulu belum kelar ya. Mungkin yang berhubungan dengan rumah, dengan keluarganya dia, dengan keadaan dia. Jadi secara energi pun dia banyak gelisah ya, banyak tidak tenang. Tapi ini juga menandakan bahwa orang ini secara intuisi sangat mungkin kuat dan terhubung sama kamu. Orang ini mungkin saja adalah orang yang keluar masuk di dalam hidup kamu. Banyak sekali pergerakannya, dia dinamis teman-teman ya. Dan orang ini sekarang tujuan utamanya atau fokus utamanya adalah tentang masalah keuangan. Karena memang di sini sangat mungkin banget kelihatan ya, kalau apa yang dihadapi sama dia dan mungkin keluarganya teman-teman adalah tentang perihal keuangan ya. Dan keuangannya itu bukan keuangan yang biasa. Ini ngomongin tentang keuangan yang jangka panjang, soal masa depan, soal future gitu ya. Dan sangat mungkin banget orang ini itu LDR dari kamu. Jadi memang situasinya itu memang tidak mudah karena LDR makin susah pantau ya. Oke. Ada situasi kesalahan apa sama dia ke kamu teman-teman yang mungkin membuat situasi kalian menjadi tidak menentu seperti sekarang ya. Ada situasi apa antara kamu sama dia ya, kesalahan dia ke kamu teman-teman. Satu, kurangnya keterbukaan ya. Mungkin banget orang ini kurang keterbukaan, masih banyak hal yang belum dia buka. Kedua, ini ngomongin soal perencanaan. Jadi mungkin banget hubungan ini pun jadinya bingung karena mungkin kurang perencanaan, kurang kejelasan maunya ke depannya seperti apa. Dan terlalu banyak manipulasi, terlalu banyak kebohongan. Ngomong A, B, C, D, E, F, G, kamu udah sampai bingung. Yang benar yang mana, yang bohong yang mana. Karena sudah apa ya, sudah berjalan beriringan, jadi kadang-kadang bingung ya. Dan kamu jadinya antara masih sayang tapi susah percaya, mau percaya tapi masih sayang, mau nggak percaya tapi masih sayang gitu ya, dibolak-balik di situ. Dan ini sangat mungkin banget kamu jadi punya trust issue dengan orang ini, tuh kan? Karena sangat mungkin ada situasi orang ini sneaky di belakang kamu, ada yang punya orang ketiga juga. Ya, mungkin sekali itu yang membuat hubungan ini pun jadi penuh dengan ketidakyakinan ya, ketidakterbukaan. Dan kenapa sekarang dia sangat sedih dan murung ketika kehilangan kamu? Yang pertama, teman-teman, kamu tuh ternyata tokoh utama di dalam hidupnya dia. Kamu adalah energi divine feminine utama di dalam hidupnya dia. Yang mana mungkin sekali saat ini dia kehilangan sosok kamu ya, karena kamu adalah sosok yang paling dominan di dalam hidupnya. Mungkin bisa membantu, menyupport, mengarahkan, menolong ya. Dan kamu tuh efeknya sangat besar ketika masuk dalam kehidupan dia, dalam semua aspek hidupnya dia teman-teman ya. Dan dia masih ternyata terlepas dari apapun juga, dia masih punya energi yang sangat-sangat attraction, sangat-sangat tertarik ke kamu ya, secara energi fisik maupun energi perasaan.
Awalnya dia mungkin skeptis, dia mungkin nggak yakin, bener nggak ya perasaan ini, bener nggak ya hubungan di antara kita. Tapi kalau Sora lihat di sini ada situasi di mana ya dia itu nggak yakin, skeptis ya. Namun seiring berjalannya dengan waktu teman-teman ya, dia menyadari bahwa kebohongan dia itu mulai terbuka satu-satu. Banyak hal yang dia tutupi itu akhirnya terbuka teman-teman ya. Dan dia menyadari kalau selama ini kamu tuh sudah berusaha bertahan loh sama dia, dengan segala masalahnya dia, dengan segala sikapnya dia, kamu tetap berusaha bertahan ya. Namun jarak di antara kalian juga membuat dia sangat menderita, jarak secara perasaan ataupun jarak secara fisik ya. Apalagi ketika berjauhan dari kamu, meskipun ada yang lain, ternyata ya itu tidak bisa menggantikan posisi kamu di hatinya dia. Tuh, dia mungkin ada pilihan lain teman-teman, tapi sekarang dia mulai tergugah gitu ya. Hatinya dia kayaknya, aku sama ini menduakan kamu tuh salah itu ya teman-teman. Dan dia tuh seperti ngerasa aku tuh mau nggak mau harus harus seperti mengakhiri atau menggantungkan hubungan tuh seperti ini. Dia merasa itu karena terpaksa ya, karena situasi dan keadaan ya. Di satu sisi dia masih berharap setidaknya kamu tuh mungkin masih mau jadi temannya dia. Karena ada beberapa dari kalian juga yang mungkin ya sudah, karena dia menyakiti, dia mungkin menggantungkan begitu saja. Kamu mulai berpikir bahwa apakah memang aku selama ini nggak dianggap spesial? Mungkin aku sebenarnya cuman dianggap teman aja ya. Sekarang kita coba lihat apa yang sebenarnya dia rasakan di sana. Kenapa dia sampai moodnya itu hancur gitu ya, murung, sedih. Yang pertama, dia merasa bahwa memang ya waktu sekarang tuh seperti tidak tepat. The timing just was not right for us. Dengan segala masalahnya dia, dengan segala situasinya dia merasa bahwa memang hubungan ini belum bisa jalan kemana-mana. Oke, belum bisa maju, belum bisa diperbaiki ya. Kamu terasa sangat dekat untuk dia. You came closer than anyone ya. Kamu seseorang yang paling bisa masuk ke dalam hatinya dia teman-teman. Sebenarnya dia tuh pingin menunjukkan sama kamu bagaimana sebenarnya perasaannya dia. Karena ternyata secara energi dia itu sangat masih tergantung sama kamu, tertarik sama kamu ya. Dan segala percakapan kalian yang pernah kamu ucapin sama dia itu keulang-ulang loh di kepalanya dia. Ya, teringat terus. Itu yang mungkin buat dia sedih, karena kamu ngomongin soal kenyataan, kamu mungkin juga sering ngingetin dia soal nasihat ya. Pembicaraan apa yang dia ingat? Tuh, tentang bagaimana kalian tuh sangat-sangat berbeda tapi saling mungkin mengisi dan menyeimbangkan ya. Perbedaan di antara kalian, perbedaan pola pikir, mungkin juga ada yang perbedaan budaya dan sebagainya ya. Dan kamu sudah pernah bilang bahwa ada konflik batin ya, mungkin di dalam hatinya dia gitu ya teman-teman, yang membuat dia itu setiap kali melangkah penuh dengan kebingungan. Namun kamu tuh punya satu keyakinan bahwa nanti akan ada satu arahan dari semesta. Itu yang juga teringat sama dia loh teman-teman, kata-kata kamu yang seperti itu. Saat ini memang fokusnya dia untuk menyembuhkan situasi dan keadaan ya, dirinya dia. Dia masih teringat semuanya. Hari pertama kamu ketemu, pertama kali kalian bicara, pertama kali kalian ngobrol gitu ya. Hal-hal seperti itu sebenarnya sangat-sangat dia ingat. Dan dia merasa dia sudah sangat kelewatan sama kamu ya, karena mungkin membiarkan kamu pergi begitu aja, lalu mendiamkan kamu dan sebagainya ya. Di sini dia juga menghilang karena dia takut. Ada beberapa dari mereka yang takut ya, kalau seandainya dia bicara jujur apa adanya soal kondisi dia gitu ya, atau keadaan dia, mungkin kamu akan meninggalkan dia. Ada juga yang merasa memang susah dengan trust issue ya. Di balik diemnya dia itu, dia sebenarnya sangat-sangat mencari-cari kamu di mana-mana ya. Ada perasaan dia mencari kamu di mana-mana, masih kepo banget nih, yang membuat dia sangat sedih dan kecewa murung kehilangan kamu. Teman-teman, kamu tuh membuat jiwanya dia selalu muda ya. Kamu tuh juga mungkin awet muda dalam berperilaku, dalam berkata-kata. Kamu tuh membuat dia itu selalu bersemangat ya.
Dan dia tuh murung, kenapa ya? Karena dia seperti menyalahkan dirinya yang tidak berani untuk mengambil resiko gitu ya, untuk mengusahakan hubungan kalian. Jadi kayak kalau soal di sini nyesel gitu ya, kenapa kok aku nggak berusaha ya, walaupun banyak resiko mempertahankan kamu. Dan dia menyadari salah satu akar terbesarnya masalah ini karena dia menghadirkan orang ketiga itu jadi masalah yang pemicu utama ya teman-teman. Dan dia juga menyadari bahwa hubungan ini tuh banyak hot and coldnya ya, banyak situasi yang nanti membaik, nanti memburuk teman-teman. Dan sebenarnya dia itu sangat menderita karena dia merasa bersalah ya. Jelas ada orang ketiga itu merasa bersalah ya. Tapi yang pastinya saat ini dia sedang berusaha untuk menyeimbangkan dan mengendalikan dulu hidupnya dia. Makanya dia memilih untuk escape, bersembunyi. Karena memang situasi dia sangat-sangat tidak berimbang, sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak stabil. Itu makanya kenapa dia memilih untuk menghindari kamu, teman-teman. Ya. Tapi yang pastinya kenapa dia sangat murung dan sedih, dia punya rasa cinta. Jadi sebenarnya ada rasa kehilangan, dia juga masih sayang kamu. Dia juga tidak bisa berhenti memikirkan kamu. I can't stop thinking about you. Ya. Dan aku sekarang benar-benar bingung. Aku hilang arah. Mesti gimana? Mesti kemana? Harus ngapain? Dia melarikan diri dengan banyak fokus ke kerjaan. Ya. Supaya nggak ingat kamu terus. Dan dia menyesal karena dia telah membohongi kamu. Ya. Jelas. Energi seseorang yang murung, sedih gitu ya. Karena seseorang yang kehilangan seseorang yang benar-benar dia sayang, dia butuh ya, dan dia malah menghindar. Sora, apakah kedepannya hubungan ini masih ada potensi bersama-sama? Ada Coffin, ada Man, dan ada Mountain. Teman-teman, Sora bilang sih sejujurnya agak berat ya. Selama cowok ini atau si cewek ini dengan energi maskulin ya, selama si energi maskulin ini masih terjebak dengan begitu banyak masalah, nampaknya belum bisa ada pergerakan ke kamu. Ya, karena situasinya ini kalaupun ada pergerakan, ada periode kebangkitan, ini akan memakan waktu yang lama. Karena memang kamu berdiri dengan seseorang yang banyak masalah. Pergerakan dia itu terlalu dinamis ya. Oke, sementara kamu di satu sisi udah jauh lebih stabil teman-teman ya. Jadi kalian tuh kayak berada di spektrum energi yang berbeda gitu loh ya. Kamu lebih stabil gitu ya pergerakannya dari dia, sementara dianya masih kayak begini gitu. Kamu yakin gitu ya. Kalau soal di sini dia itu sebenarnya bukan nggak mau, dia lebih kepada pesimis bahwa diri dia siap. Ketika dia siap, dia akan mengungkapkan isi hatinya sama kamu. Cuma kalau soal di sini nggak dalam waktu dekat ya. Karena Mountain itu masalah besar, ya. Coffin itu juga beresiko, tuh. Jadi kalau kamu sekarang pun, ya, terjauhkan dari dia, ya, itu juga ada energi memang transformasi teman-teman, ya, untuk kamu. Dan kalau Sora lihat, dia itu juga masih ngerasa dia itu insecure sama dirinya sendiri. Energi dia itu banyak negatifnya, banyak perasaan merasa bersalahnya teman-teman, ya. Jadi kartu Sora sarannya apa buat kamu? Sarannya, teman-teman, ya, kalau kamu mengharapkan seseorang yang berkomitmen penuh sama kamu, pada saat ini kalau Sora belum siap, karena memang orang ini masih berproses, ya. Yang ada, Sora harus ngomong jujur apa adanya, tolong jangan serang saya, nanti kamu yang ada akan mengalami kayak berantakan lagi, kecewa lagi, karena sudah berharap ternyata orang itu belum bisa memberikan komitmen yang kamu mau. Ya, jadi jangan pakai emosi teman-teman, jangan pakai hawa nafsu, tapi lebih dipikirkan semua aspeknya ya. Kalau Sora lihat, oke? Karena kamu juga masih banyak PR belum selesai, kamu punya shadow work, kamu punya sisi yang belum selesai di dalam diri kamu. Ya mungkin ada hal-hal yang belum beres juga, dia juga belum selesai. Jadi kalian kayak masih punya misi untuk sendiri-sendiri dulu gitu loh, supaya nantinya bisa sama-sama. Tapi intinya kalau ditanya, dia moodnya saat sekarang ya sedang tidak apa ya, sedang nggak baik-baik aja sih, karena banyak hilang arah kan tanpa kamu gitu loh, banyak melarikan diri tuh. Karena dia kalau sekarang dia nggak bisa kasih tahu kamu hal-hal baik gitu loh. Dia sekarang cuma bisa mengenang kamu aja, mengingat kamu di dalam kenangannya dia, karena memang keadaan dia belum membaik. Apa kabar baik yang mau dia sampaikan ke kamu? Orang belum ada gitu, situasi dia masih begitu-begitu aja.
Jadi saya cuma bisa bilang ini hubungan yang cukup sulit. Kalaupun mau sama-sama, butuh proses yang lama. Karena banyak yang mesti dibenerin nih, teman-teman ya. Walaupun ini sangat berpotensi energi cinta sejati ya. Energi yang saling mengisi. Ya, kalau udah jodoh akan kembali sesuai dengan waktunya. Tapi kalau Sora lihat sih, kalau sekarang belum ya teman-teman. Oke, masih banyak hal-hal yang harus dia konsenin gitu ya. Sebelum dia bisa ke kamu. Ya, kalau urusan dia belum kelar, gimana dia mau konsen ke kamu gitu loh ibaratnya. Aquarius, Aries, Cancer, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus, sifat dari astrologi itu sendiri ya. Kamu dan dia Aries, Sagittarius, dan Cancer. Oke. Sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plot nomor kendaraan. Oke, nomor rumah dan sebagainya. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan video tarot seperti di video YouTube ini, bisa eksklusif hanya untuk kamu, atau kamu bisa online reading atau meeting ya, ketemu sama Sora itu juga bisa. Atau teman-teman juga bisa belajar tarot sama Sora ya. Kalau buat yang mau aja ya, yang mau belajar, mungkin ada yang pengen difokusin sama kamu, pengen bantu diri kamu sendiri, pengen bantu orang lain gitu ya teman-teman, boleh. Atau mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, itu juga bisa. Oke, PPSM AIZW FCRJ WOOC FH 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Misalnya Sora. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.